Untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan terhadap kita, harus dengan kerendahan hati, harus dengan iman bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tetapi ketika kita membawa kehidupan kita sungguh kepada Allah, maka Allah akan menyingkapkan segala kehendaknya untuk kita mengerti sebatas yang Allah perkenankan untuk kita mengerti. Karena itu saudara-saudara, memiliki kerinduan hati untuk bercita-cita bukanlah hal yang keliru. Tapi jangan kemudian memaksakan kehendak kita, karena Allah punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan hati dalam diri manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dalam program Mimbar Keluarga Kristen Gereja Toraja Jemaat Sukabumi, edisi 20 Desember 2020. Tidak terasa ya, kita sudah hampir di penghujung tahun 2020. Di tengah badai pandemi COVID-19 dan berbagai pergumulan hidup lainnya, saya senang karena saya percaya bahwa kita masih terus menikmati anugerah kebaikan Allah, sebagaimana perenungan kita dalam bulan ini tentang tema Natal. Mereka akan menamakannya Immanuel, Allah menyertai kita. Di penghujung tahun 2020 ini kita yakin bahwa penyertaan Tuhan terus terjadi atas kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, Bapa yang kekal, pemilik kehidupan kami, Allah yang setia memelihara kami, menyertai kami dalam berbagai bentuk kehidupan yang boleh kami alami, hadapi. Kami percaya penyertaan Tuhan terjadi atas kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk terus menikmati dan melihat bagaimana Allah hadir menopang menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengar, belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh membawa kami pada pengenalan yang lebih dalam dan mempercayakan kehidupan kami di tangan Tuhan, dan kami berjalan bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Allah saja. Berbicaralah ya Allah, kami siap belajar kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Karena kita berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 7 akan kita baca bersama-sama dari bacaan renungan mingguan Gereja Toraja edisi 20 Desember 2020. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 7. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Firman Tuhan, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini.
tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang-orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapakah kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Amin. Kehendaknya bukan kehendakmu dan kehendak saya. Kehendak Allah bukan kehendak Bapak Ibu Saudara-saudara dan bukan kehendak saya. Kehendaknya ialah kehendaknya. Rancangan Allah berbeda dengan rancangan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang sebenarnya kita kehendaki dalam kehidupan ini. Ada banyak hal kerinduan kita kepada Allah. Ada banyak hal yang ingin kita capai. Ada banyak hal yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, kemungkinan terbesar bahwa tidak seperti yang Allah kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Allah punya rencana bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Dan yang dibutuhkan adalah bagaimana memahami kehendak Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ini yang perlu kita renungkan. Nah, mari kita kembali ke bacaan ini. Mari kita perhatikan di ayat 2. Bagaimana kerinduan Raja Daud untuk punya cita-cita atau kerinduan yang besar untuk membangun bait Allah, dengan sebuah refleksi pengakuan bahwa di ayat 2, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa tabut Allah ini ketika orang Israel berjalan di padang gurun, di mana tabut Allah ini berisi 2 loh batu yang diberikan Allah kepada Musa di Sinai, dan ini dibawa, dipikul oleh para imam pengangkat tabut perjanjian dari satu tempat bergerak ke tempat yang lain dalam padang pengembaraan di padang gurun, dan ditempatkan di dalam kemah atau tenda. Dan ini yang kemudian disadari, direnungkan oleh Raja Daud. Bagaimana ketika Raja Daud dalam segala kemewahannya, dalam segala keberhasilannya, diam di dalam rumah yang terbuat dari kayu aras. Lalu kemudian sebagai kerinduan Raja Daud, masakan saya berdiam diri di dalam rumah yang bagus, terbuat dari kayu aras, tetapi tabut Allah diam di bawah tenda. Ini sebuah keprihatinan dan sekaligus sebuah ungkapan perasaan, kerinduan hati Daud untuk memberikan tempat bagi tabut perjanjian Allah. Kerinduan Daud untuk membangun sebuah tempat di mana orang Israel akan menyembah Allah di sana, yaitu bait Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kehendak hati Daud itu, kerinduan Daud itu rupanya tidak sesuai atau tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena itu ketika Nabi Nathan merespon Daud, lakukanlah apa yang dikandung oleh hatimu, di ayat 3. Bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin lakukan, apalagi mau membangun bait Allah, lakukanlah, Tuhan menyertaimu. Tetapi apa yang terjadi dalam ayat selanjutnya, Allah datang menjumpai Nabi Nathan dalam sebuah mimpi. Sampaikanlah kepada hambaku Daud bahwa aku tidak pernah meminta kepada salah seorang imam untuk mengembalakan umatku Israel untuk mendirikan bait Allah dari kayu aras. Artinya Allah mengembara dari satu tempat
Allah adalah Allah yang berkuasa, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa apa yang dirindukan oleh Daud, sekalipun ditolak oleh Tuhan dalam tanda kutip, kemudian itu terjadi, terlaksana, digenapi oleh Allah, dijawab oleh Allah, diperkenankan oleh Allah lewat anaknya Daud, yaitu Raja Salomo. Di ayat 12 sampai 13 bacaan kita selanjutnya, jika kita perhatikan ke bawah, di sana dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan membangun rumah bagiku. Ini menarik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang kita kehendaki, apa yang dirindukan, apa yang dikehendaki oleh Daud, tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kerinduan Raja Daud untuk membangun bait Allah bagi Tuhan dijawab oleh Tuhan dengan mengizinkan anak Daud, yaitu Raja Salomo, untuk membangun bait Allah di Yerusalem, di Israel. Nah, apa yang harus kita renungkan dalam bacaan pada saat ini tentang tema kehendak Allah bukan kehendakmu, kehendak Allah bukan kehendak saya, bukan kehendak kita. Bagaimana seharusnya kita memahami kehendak Allah bagi setiap kita? Jadi mestinya kita tidak memaksakan kehendak kita bagi Allah, tetapi bagaimana kita harus memahami kehendak Allah bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Nabi Yeremia mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancanganku padamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita meyakini bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Bagaimana mengertinya, bagaimana untuk memahaminya, bagaimana untuk menyadari tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita, bukan hal yang mudah. Bagaimana caranya? Satu respon Raja Daud ketika mengetahui maksud Allah yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepadanya. Di ayat 18, 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Raja Daud masuk ke dalam dan berdoa, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku, sehingga aku bisa berada sejauh ini. Bahwa Allah yang menolong Raja Daud dari pengembalaan, menjadikannya sebagai seorang raja. Ketika orang bertanya-tanya, ketika orang meragukannya sebagai raja. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika semua pandangan tertuju pada saudara-saudara Daud ketika mau dipilih oleh Samuel untuk menggantikan Saul, semua mata melihat parasnya, saudara-saudaranya melihat tingginya, melihat kegantengannya, tetapi Allah mengatakan bukan itu. Artinya di saat Daud tidak diperhitungkan,
tetapi Allah memperhitungkannya, dan Allah memakainya menjadi seorang raja menggantikan Saul. Ini hal yang menarik. Oleh karena itu, Daud dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, siapakah aku ini, siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sejauh ini, engkau meluputkan aku dari musuh-musuhku, engkau membuat aku menang, engkau membuat aku luar biasa. Dan ini Daud mencoba masuk, memahami segala kehendak Allah dengan sebuah doa yang tulus, membawa kehidupan dengan segala kerendahan hati. Sebagai seorang raja, dia masuk ke dalam ruang yang khusus untuk berdoa kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Siapakah aku ini, Tuhan? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan terhadap kita, harus dengan kerendahan hati, harus dengan iman bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tetapi ketika kita membawa kehidupan kita sungguh kepada Allah, maka Allah akan menyingkapkan segala kehendaknya untuk kita mengerti sebatas yang Allah perkenankan untuk kita mengerti. Karena itu saudara-saudara, memiliki kerinduan hati untuk berharap besar, untuk bercita-cita, bukanlah hal yang keliru. Tapi jangan kemudian memaksakan kehendak kita, karena Allah punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan hati dalam diri manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ingat, dengarkan baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menyertai kami. Engkau telah memberikan kami pengertian bahwa banyak rancangan-rancangan dalam hati kami, tetapi keputusanlah Allah yang berlaku bagi setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami dengan kerendahan hati setia datang kepada Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya, dan bahwa dengan mempercayakan segala rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kami, maka kami akan menikmati setiap proses dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Amin.